Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Bunga Olivia F dengan NIM 22109511002. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pengolahan dan penyajian data mata kuliah statistik kelas D dengan dosen pengampu itu Bapak Rizky Wahyu, terutama STMT. Nah, soal tugas besar ini yaitu data yang digunakan itu lampiran pada UTS, yaitu lampirannya seperti berikut. Mungkin ini nanti bisa dilihat pada Excel yang akan dibagikan. Nah, untuk di sini data tersebut distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini adalah pengelompokan data dalam berbagai kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Dan setiap data ini dapat dimasukkan dalam dua atau lebih kategori, yaitu yang bertujuan itu agar menjadi informatif dan mudah dipahami. Nah, langkah-langkah distribusi frekuensi ini yang pertama kita mengurutkan datanya. Nah, mengurutkan data seperti ini. Lalu membuat kategori atau kelas data. Nah, kelas datanya nih. Lalu yang ketiga melakukan penturusan atau tabulasi. Nah, yang pertama itu di sini kan kita mengurutkan data. Nah, biasanya mengurutkan data ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, langkah kedua itu yang pertama ya, itu membuat kategori atau banyaknya kelas gitu. Itu kalau jumlah kategori itu satu ditambah 3,22 log n. Nah, n ini banyak kelasnya nanti. Terus langkah keduanya menentukan interval. Interval ini itu nilai terbesar yang pada datanya nanti dikurang nilai terkecil per jumlah kelas. Nah, ini kategori. Nah, kita mempunyai 40 data dan kayak dan dapatlah kita bulatkan menjadi 6. Lalu interval kelasnya yaitu nilai minimal 3,5, max 3,89, dan dapatlah intervalnya itu 0,065. Terus lanjut distribusi frekuensi relatif. Nah, frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total yang bertujuan memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Nah, ini tabulasi datanya. Terdapatkah interval tadi? Lalu 3,5 sampai 3,565. Ini intervalnya kan ada 6 tadi udah kita bulatkan 6. Ini frekuensinya atau banyaknya data antara rentang 3,5 sampai 3,565. Terus ini adalah frekuensi relatifnya. Terus ini adalah nilai tengah. Eh, itu nanti data ini dibagi dua. Terus ini adalah nilai tepi kelas. Terus ini adalah frekuensi kumulatif yang kurang dari 3,4995 kan di sini tidak ada. Soalnya kan data dimulai dari 3,5, makanya 0. Dan seterusnya. Terus kalau frekuensi eh kumulatif lebih dari, yaitu ketika lebih dari 3,4995 kan ini banyak data, makanya di sini ada 40. Dan berakhir nanti 0. Nih. Bisa dilihat ini adalah cara menghitung frekuensi relatif. Terus nilai tengah. Nilai tengah itu adalah perinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggapi mewakili suatu interval kelas. Terus nilai tengah kelas biasanya berada di tengah-tengah pada suatu interval kelas. Terus selanjutnya ada penyajian data. Nah, penyajian data ini pada batas kelas biasanya nilai terendah dan nilai tertinggi. Terus kalau batas kelas dalam suatu interval terdiri dari dua macam, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Nih, ini adalah batas kelas. Bawahnya itu 3,5, terus kelas atasnya itu 3,565. Berarti lanjut ke yang interval yang kedua atau kelas yang kedua, yaitu batas bawah kelas kedua ini yaitu 3,566, sedangkan batas kelas atas dua ini 3,631 dan lanjut ke sampai batas kelas 6. Terus selanjutnya nilai tengah. Dan nilai tengah ini kan cara mencarinya tadi nilai batas bawah ditambah nilai batas atas dibagi dua, dan inilah nilai tengah per kelas yang 6 kelas tadi. Terus lanjut ke nilai tepi kelas. Kan nilai tepi kelas. Yaitu di sini 3,55 ditambah 3,499 terus dibagi 2 dan dapatlah nilai kelas satu sebesar 3,4995. Terus selanjutnya adalah frekuensi kumulatif. Nah, tadi kan ada dapat interval IPK dari kelas satu sampai kelas 6. Terus lanjut dari kurang 0 selanjutnya. Ini adalah penjabaran dari yang data yang ini tadi. Dijabarkan satu-satu berarti begini caranya. Terus lanjut modus. Modus adalah data yang memiliki frekuensi terbesar atau data yang paling sering muncul dari kelompok data. Modus disimpulkan dengan MO.
Ada kemungkinan sekelompok data tidak memiliki modus, dan ada kemungkinan modus terdapat satu buah, dan kemungkinan terakhir modus dapat lebih dari satu buah. Dan untuk mencari modus ini sama dengan TKMO tambah DF1 per DF1 tambah DF2 dikali I, di mana PKMO itu adalah nilai tepi bawah kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi terbesar. Sedangkan DF1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan DF2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dan I adalah panjang interval kelas. Ini adalah tabel modus yang didapatkan. Terus lanjut ke median. Median merupakan ukuran yang letaknya berada tepat di tengah-tengah sekelompok data yang terurut. Median akan membagi jumlah data yang sama dari sebelah kiri median dan dari sebelah kanan median. Median disimbolkan dengan me. Dan untuk mencarinya adalah seperti ini. Dan ini penjelasannya, dan inilah tabel median yang didapatkan. Dan ini adalah penyajian datanya. Nah, kan penyajian data tuh bisa dalam bentuk distribusi tabel gitu. Ini adalah penyajian data yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini terdapat provinsi dan jumlahnya. Dan ini lamanya gitu. Dan ini jumlah. Ini lama mendapatkan pekerjaannya dalam bulan. Terus lanjut ke grafik batang, interval nilai IPK mahasiswanya. Kalau grafik batang ini kan biasanya sesuai dengan nilai IPK gitu. Nah, intervalnya dapat segini dengan jumlah yang ini, dijadikan grafik batang seperti ini. Terus lanjut ke grafik lingkaran. Nah, grafik lingkaran ini biasanya lebih bagus jika untuk jenis kelamin. Nah, seperti yang didapat seperti ini. Terus ini adalah tahun masuk, juga bisa digunakan dalam grafik lingkaran. Terus grafik garis yaitu cocok untuk tahun masuk dan periode lulusnya. Dan inilah penyajian datanya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tugas besar statistika ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.